minasyaitonir rajim. Ini yang paling normal. Atau a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim juga boleh. Dan beberapa lafaz isti'adzah yang lainnya pada saat ketika kita beristi'adzah. Baik. Kemudian setelah berta'awudz, kemudian kita masuk karena kita mau membaca surat Al-Fatihah dan surat Al-Fatihah itu adalah bagian dari Al-Qur'an. Maka bagian dari Al-Qur'an itu sebagaimana dikatakan oleh Allah, "Fa idza qara'tal Qur'ana fasta'idz billahi minasyaitonir rajim." Jadi pada saat kita hendak membaca Al-Qur'an, maka kita berarti membaca isti'adzah terlebih dahulu, meminta perlindungan kepada Allah supaya salatnya itu tidak banyak yang mengalami atau tidak banyak yang pada saat kita membaca kemudian bacaan itu salah-salah, kemudian tidak banyak mengalami sehingga kadang-kadang lupa rakaat keberapa. Nah ini di antara bagian yang terpenting dari salat itu adalah beristi'adzah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian setelahnya Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah isti'adzah kemudian baru membaca bismillah. Kemudian baru baca bismillah. Kemudian setelah itu baru kita membaca surat Al-Fatihah. Baru kemudian setelah itu kita membaca surat Al-Fatihah. Nah, kemudian membaca surat Al-Fatihah ini yang perlu kita perhatikan adalah membaca surat Al-Fatihah itu membacanya dengan lisan. Jadi tidak boleh kalau cuma sekedar bacanya dari dalam hati, tidak boleh. Karena yang namanya membaca itu ada gerakan lisan, ada gerakan bibir. Yang paling penting adalah lisan. Maka boleh kalau mau pian keraskan sedikit. Boleh kalau mau pian keraskan sedikit. Kalau pian misalnya menjadi makmum, boleh kalau mau pian keraskan sedikit. Asalkan jangan sampai mengganggu orang yang di samping. Kalau mazhab Imam Syafi'i itu adalah ukuran kita memperdengarkan kepada diri sendiri. Ukuran kita memperdengarkan kepada diri sendiri. Jadi tidak terlalu kencang, juga tidak sampai misalnya kada keluar suaranya, tapi usahakan untuk tetap keluar suaranya, cuman jangan mengganggu orang yang di samping. Baik. Kemudian setelahnya ya baru kemudian membaca ayat. Membaca ayat ini, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, membaca ayat yang boleh kita satu ayat. Jadi usahakan, tapi kalau membaca ayat pakai satu ayat jangan dipotong di tengah. Kemudian rukuk misalnya. Kemudian juga ayatnya itu adalah misalnya sebagaimana yang disebutkan oleh para ulama, ada tentu saja kita ayatnya itu adalah ayat yang jangan sampai misalnya cuma sekedar satu ayat nun, alif lam mim. Itu boleh, cuman kalau dari sisi adab ini kurang terhadap bagaimana kesakralan pada saat kita melakukan sholat. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau ayat itu atau kalau sholat itu adalah sholat yang lebih dari 2 rakaat, maka kita membaca ayatnya itu. Ini kita berbicara tentang sholat fardu. Maka kita membaca ayatnya itu adalah di 2 rakaat yang pertama, atau membaca surat. Tidak menjadi masalah, mau ayat mau surat tidak menjadi masalah. Maka kita membacanya di 2 rakaat yang pertama. Belum tulisannya nanti peletakan juga agak susah. Jadi kalau sholat itu kita usahakan, kan kalau misalnya mau softnya rapat, maka kalau seandainya kita samakan antara bahu dengan kaki itu sangat mudah meratakan soft. Jadi tidak ada lagi yang namanya misalnya kayak kejar-kejaran kaki atau misalnya terlalu ke dalam. Karena kalau terlalu ke dalam itu biasanya agak susah yang berdirinya. Kalau misalnya mau agak lama, nah kalau agak ke dalam ini agak capek gitu. Jadi usahakan untuk yang normal saja, sejajar dengan sejajar. Ini kurang lebih sejajar dengan pundak, jari-jari semuanya menghadap ke kiblat. Kemudian setelah itu berniat. Niat tadi dari mana? Dalam hati. Kemudian setelah berniat baru kemudian bertakbiratul ihram. Yang disebut dengan takbiratul ihram itu adalah ucapan Allahu Akbar. Dia kayak hendak sholat. Baik. Ucapan Allahu Akbar. Ucapan Allahu Akbar. Baik, perhatikan ucapan Allahu Akbar tadi ada berapa opsi? 3. Kemudian ulang-ulang karena ini kerjaan kita sehari-hari dan kalau bisa biar sampai hafal. Baik.
Pian bertakbiratul ihram. Coba pian angkat tangan dengan ucapan Allahu Akbar. Perhatikan, kemarin belum disebutkan bahwa di antara kesalahan sebagian sampai ke atas lagi, boleh juga sampai ke atas lagi. Bisa dimengerti seperti ini, Pak. Kemudian setelahnya ucapan Allahu Akbarnya boleh kalau misalnya pian mau berbarengan. Boleh mau sebelum angkat tangan, boleh kalau sudah angkat. Baik, kemudian setelahnya baru bersedekap. Dan bersedekap itu yang turun pertama kali adalah tangan kiri. Bersedekap yang turun pertama kali adalah tangan kiri. Tidak masalah, karena memang Nabi mengajarkan seperti itu. Kalau bang misalnya ada sebagian dari kita yang misalnya, oh saya bersedekap tidak beradab kalau tangan kiri turun duluan, Nabi memang mengajarkan tangan kiri yang turun duluan. Ada sebagian yang karena ingin saya beradab, pokoknya yang turun pertama kali itu adalah sebelah kanan. Ya itulah hasilnya, akhirnya ini turun, akhirnya diputar. Nah, kenapa? Karena sebagian ingin tangan kanan yang turun duluan. Tidak masalah kalau tangan kiri yang turun duluan, karena memang Nabi mengajarkan kepada kita untuk yang turun duluan itu apa? Tangan kiri. Jadi tidak usah dibuat. Coba yang perhatikan. Kenapa? Sebabnya sebagian itu ada yang berbeda. Karena diantaranya adalah supaya yang turun pertama kali itu adalah tangan kanan. Coba biar praktekkan tangan kanan turun duluan. Nah, itu harus diputar soalnya. Kalau tidak mau turun tangan kanan, kan begini, turun duluan harus diputar, berarti kan? Nah, cuman yang lebih cepat adalah tidak masalah tangan kiri turun. Baik, perhatikan posisinya. Posisi kita meletakkan sedekap ini kita ambil yang paling normal adalah di atas pusar, kemudian setelah itu ini agak dirapatkan. Nah ini posisi meletakkan. Perhatikan, ini adalah posisi meletakkan. Boleh posisinya itu posisi menggenggam. Bagaimana posisi menggenggam? Ini digenggam pergelangan tangan. Ini digenggam. Ini juga bisa digenggam. Ini digenggam. Nah kemudian setelah itu ini posisi yang kedua. Yang pertama dari ini, kedua mau menggenggam. Yang menggenggam biasa. Nah, boleh seperti itu. Tapi sekali lagi jangan yang digenggam adalah bagian siku. Atau yang meletakkan tangannya bisa di bagian siku. Ini jadi yang benar adalah di bagian sini, bagian pergelangan. Bisa dimengerti seperti itu. Kemudian isti'adzah membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim atau a'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Kemudian setelah itu baru surat Al-Fatihah. Setelah surat Al-Fatihah, kemudian setelah itu kita membaca surat atau membaca ayat. Kemudian baru setelah itu, kemudian rukuk. Nah, rukuk ini, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, posisinya coba lihat dulu. Dari awal dulu, Allahu Akbar dulu. Nah, perhatikan. Yang ingin saya sampaikan adalah pian rukuk mata kemana? Kemana? Ke tempat sujud. Nah, jadi kalau ke tempat sujud, rukuk ya. Tapi kuat jauh pinggang. Ini lawas sedikit. Baik. Yang namanya rukuk, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi itu kalau rukuk itu rata. Nabi kalau rukuk itu rata. Cuman kalau pian lihat ke tempat sujud ini agak susah. Ini agak susah. Jadi agak sedikit ada benjolan di sini, agak sedikit. Nanti terangkat kepalanya. Karena kalau kita lihat di masjid pasti akan terangkat. Maka kalau pian sujud itu lihatnya ke arah bawah saja. Supaya ini bisa rata. Di antara kepala dan pundak itu rata. Coba pian miring ke sana. Ke sana. Nah, perhatikan. Kalau pian lihat ke tempat sujud coba. Tangan pian dibuka dan mencengkram lutut. Nah, itu posisi pada saat kita rukuk. Jadi mencengkram, pegang lutut seperti ini, agak lebih mencengkram. Nah, jangan cuma sekedar diletakkan saja, tapi yang afdal yang dianjurkan adalah kita mencengkram. Bisa dimengerti di sini. Kemudian setelahnya dalam masalah rukuk yang perlu kita perhatikan adalah ini agak naik sedikit. Ini lututnya di mana? Oh iya. Baik. Ini sebagian para ulama menyebutkan bahwasanya di riwayat, dalam sebagian riwayat sikunya agak sedikit direnggangkan dari lambung. Sikunya agak sedikit direnggangkan dari lambung. Baik. Kemudian setelah rukuk, kemudian
bacaan rukuk itu boleh berdiri. Tapi di sini dulu. Bacaan rukuk itu kalau yang paling pendek ya subhana rabbiyal azim. Kalau yang paling pendek subhana rabbiyal azim. Boleh juga kalau kalian mau misalnya subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Juga boleh. Ini yang paling sering dibaca oleh Nabi itu setelah turunnya surat Idza Jaa Nasrullahi wal Fath. Kalau sebelum turunnya surat Idza Jaa Nasrullahi wal Fath, Nabi SAW banyak menggunakan subhana rabbiyal azim. Subhana rabbiyal azim. Kemudian ini bacaan rukuk. Kalau bacaan rukuk subhana rabbiyal azim itu minimal satu kali. Minimal satu kali dan boleh dibaca berulang kali. Boleh dibaca berulang kali. Contoh seperti kalau di dalam sholat gerhana. Kalau dalam sholat gerhana itu imamnya rukuknya panjang. Dan pada saat rukuk dia membaca bacaan rukuk yang normal. Maka bacaan rukuk itu bukan berarti pada saat dia misalnya rukuknya panjang kemudian dia baca Al-Quran di situ, nggak boleh, karena ada larangan khusus kita tidak boleh membaca Al-Quran pada saat rukuk dan sujud, itu nggak boleh. Jadi dia bacaannya ya bacaannya diulang-ulang. Bacaannya diulang-ulang kalau imamnya rukuknya panjang. Sebagian riwayat juga sebagian sholat Nabi SAW rukuknya itu panjang. Jadi apa yang dibaca oleh Nabi? Ya, Nabi SAW mengulang-ulang bacaan ini, kata para ulama, dari bahwasanya pada saat rukuk itu bacaan rukuknya itu tidak ada maksimal. Jadi boleh dia mau beberapa kali diulang subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim. Nah, minimalnya berapa kali tadi? Satu kali. Baik, kemudian setelah rukuk berarti apa? Masa biar sebelah maksudnya. Jadi biar jangan bingung kalau ada orang tidak kemudian setelah itu berdiri kemudian bersikap lagi. Ada pendapat sebagian para ulama, di antaranya pendapatnya misalnya seperti Syekh Utsaimin, kemudian Syekh bin Baz yang menyatakan bahwasanya itu tetap kita bersedekah. Namun kalau pendapat mayoritas para ulama maka dikatakan bahwasanya tetap tangannya turun ke bawah. Bisa dimengerti sini, Pak. Baik, kemudian ini tadi posisinya ya tidak. Coba biar ulangi dari rukuk. Sekarang rukuk ya, ini coba. Belum dari awal berdiri. Baik. Coba biar rukuk. Allahu Akbar. Angkat tangan dulu. Allahu Akbar. Sini ini buku aja. Aja apa yang grogi aja. Nah, kemudian rukuk. Kemudian tangannya tadi gimana? Kemudian ini tangannya perhatikan jarinya agak dilebarkan, kemudian mencengkeram apa tadi? Lutut. Kemudian setelah mencengkeram lutut, kemudian setelah itu bangkit dari rukuk, mengucapkan sami Allahu liman hamidah. Baru kemudian setelah itu turun, baru kemudian i'tidal, kemudian baru mengucapkan Rabbana walakal hamd. Bisa dimengerti seperti ini, Pak? Kemudian setelahnya baru kemudian sujud. Nah, ini baru kemudian sujud. Silahkan coba biar sujud. Cuman kalau sekarang intinya secara umumnya kalau pian mau turun tangan duluan boleh, kalau pian mau turun lutut duluan juga boleh. Bangkit ya. Yang jangan itu adalah kalau pian turunnya itu kepala duluan, bisa bahaya kalau kepala. Nah, begini. Ini dirapatkan. Sebagian para ulama menyatakan boleh juga direngangkan, itu lebih condong kepada lebih utama adalah dirapatkan, karena Aisyah radhiyallahu taala anha ketika menyentuh Nabi sallallahu alaihi wasallam pada saat Nabi sholat itu yang disentuh adalah dua kakinya. Jadi dengan satu tangan dua kaki. Kalau seandainya renggang berarti kan susah. Gimana satu tangan menyentuh dua kaki kalau enggak? Nah, kalau begini memungkinkan. Aisyah menyentuh kaki Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan satu tangan beliau. Kemudian setelah itu mencari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan ternyata yang tersentuh adalah kaki Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Perhatikan, yang paling awal, yang paling bagus adalah kalau misalnya ini dirapatkan. Kemudian jari jemarinya ini yang dikenakan adalah bagian sini, pangkal jari. Kemudian jari jemarinya tetap menghadap ke kiblat. Bisa dimengerti seperti Pak? Tapi yang menghadap ke sana lagi. Tulang yang keempat adalah lutut kanan, tulang yang kelima lutut kiri, tulang yang keenam adalah pangkal dari atau kalau misalnya ada kedua berarti sakit atau misalnya memang karas, betisnya susah kalau biasa lagi proses pembiasaan bisa tidak apa-apa ujung jari yang dikenakan. Yang penting ada bagian kaki yang terkena tempat sujud dan tidak terangkat kakinya. Karena ada sebagian orang yang kakinya pada saat itu terangkat, bahkan kadang-kadang bergoyang-goyang. Ini keliru karena kita harus mengenakan kaki itu ke tempat sujud.
Jadi ini yang ke-6, ini yang ke-7. Jadi totalnya berapa semuanya Pak? 7. Ada 7 tulang. Baik, kemudian sebelum dipercepat insyaallah selesai hari ini. Bacaan sujud adalah Subhana rabbiyal a'la, atau tadi bisa Subhanallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma firli juga bisa. Kemudian setelahnya dalam berkaitan dengan masalah sujud. Berkaitan dengan masalah sujud itu ya, posisi tangan jari jemari itu dirapatkan. Kalau tadi pas pegang lutut itu direnggangkan, kalau pada saat takbir itu tidak dirapatkan, tapi ada renggangnya sedikit, tapi juga tidak terlalu lebar, maka pada saat posisi sujud yang paling afdal dalam sebagian riwayat ini sering diriwayatkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu merapatkan tangan beliau. Jari jemarinya dirapatkan pada saat kita meletakkan di tempat sujud itu jari jemarinya dirapatkan. Baik, kemudian setelahnya ada anjuran pada saat kita sholat itu berdoa pada saat sujud. Tapi yang perlu mungkin kita sama-sama ingatkan adalah bahwa pada saat sholatnya itu sholat fardu, sholatnya itu adalah sholat wajib, maka usahakan doanya itu adalah dengan doa berbahasa Arab yang memang ada doanya, baik itu dari Al-Quran ataupun juga dari hadis Nabi Muhammad SAW. Pada saat sujud, kalau kita mengambil doa dari Al-Quran, maka itu tidak termasuk membaca Al-Quran pada saat sujud. Kan tadi kita katakan ada larangannya. Tapi kalau kita membaca Al-Quran dengan niat berdoa pada saat sujud, tapi ini bukan niatnya baca Al-Quran, ya. Tapi niatnya adalah mengambil lafaz Al-Quran untuk berdoa kepada Allah. Seperti misalnya di dalam Al-Quran adalah Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Maka kalau dia misalnya baca doa itu dengan niat membaca doa, bukan membaca Al-Quran, maka tidak terkena larangan dari Nabi SAW. Usahakan jadi pada saat sholat fardu itu bacanya doanya itu adalah yang ada di Al-Quran ataupun juga di hadis Nabi SAW. Adapun doa-doa yang lain itu pian bacanya nanti di sujud pada saat pian sholat sunnah. Ya, bisa dimengerti sendiri Pak. Jadi ulun lebih condong kalau sholat fardu itu jangan pian baca pakai bahasa Indonesia. Karena sholat fardu itu lebih ketat aturannya ketimbang sholat sunnah. Bisa dimengerti sampai sini Pak. Kemudian setelahnya berkaitan dengan sujud. Kemudian baru setelah itu bangkit dari sujud. Kalau setelah bangkit dari sujud yang pertama berarti kita ke posisi duduk antara dua sujud. Berarti posisinya duduk antara dua sujud. Coba pengen praktekkan arah sana. Pada saat sholat jadi dimasukin begini ini tidak boleh. Kalau begini ini ada riwayat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukannya. Cuman kalau pengen lihat di jamaah misalnya belum terlalu familiar, ya nggak usah dipraktekkan. Nanti orang bingung ini sholat apa lagi. Baik. Jadi yang normalnya saja ini begini. Jadi ini berdirikan, kemudian kita bertasyahud. Nah, begini kurang lebihnya seperti ini. Baik, bisa dimengerti sampai sini Pak? Ini iftiras. Kemudian setelah iftiras baru kemudian sujud kembali. Sujud lagi. Sujud. Nah, setelah sujud lagi baru kemudian bangkit. Nah, bangkit itu berarti ke rakaat yang berikutnya. Bangkit ya. Pada saat bangkit, perhatikan, boleh yang bertumpu pada tangan, boleh juga bertumpu pada Tidak boleh itu begini, ini satu begini. Enggak. Jadi kalau mau dua-duanya begini, kalau mau dua-duanya begini ya begini dua-duanya. Bisa dimengerti begini Pak? Baik, kemudian setelah itu berdiri. Nah, berarti itu adalah boleh. Kalau kalian mau ujung jari tengah dipertemukan dengan ujung jempol, itu boleh. Jadi begini. Pertemuan antara ujung jari tengah dengan ujung jari jempol itu boleh. Boleh juga kalau kalian mau masukkan jempol ini ke ruas ujung jari tengah. Boleh. Ini kalian masukkan begini, ini boleh. Bisa dimengerti. Ini dua yang paling masuk. Sebagian lagi ada yang menyebutkan, ada sebagian riwayat yang begini. Jadi nah, ini ada. Tapi ulun sarankan yang dipraktikkan adalah yang antara begini karena yang normal paling banyak familiar di tempat kita begini, atau bisa begini. Dua riwayat yang paling masyhur dalam cara kita bertasyahud. Baik, bisa dimengerti. Nah, setelah itu baca doa tasyahud. Baca doa tersebut yakin kan semua sudah hafal. Kemudian setelah itu ya kalau mayoritas para ulama sampai
Tahiyatulillahi wassalatu wattayyibat. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamualaikum wa ala ibadillahi salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Nah, sampai situ. Boleh kalau dia mau sampai salawat, tapi kalau mayoritas para ulama sampai abduhu wa rasul. Dengan berbagai macam lafaz riwayat bacaan tahiyatnya itu boleh digunakan. Ada banyak sekali lafaz tahiyat sebagaimana tadi yang sebagiannya itu salah satunya yang sebagaimana boleh dibacakan. Baik, saya mulai dulu Pak. Kemudian setelahnya, setelah tasyahud kemudian baru sama bangkit, kakinya tadi sama sebagaimana kita duduk antara dua sujud. Setelah bangkit dari tasyahud, ini kita dianjurkan untuk mengangkat tangan. Kalau bangkit dari sujud dan rukuk di rakaat-rakaat yang lain tidak dianjurkan untuk mengangkat tangan. Jadi langsung Allahu Akbar. Kalau setelah tasyahud pertama dianjurkan untuk mengangkat tangan. Ini kita ambil sholat maghrib yang ada tasyahud pertama. Bisa dimengerti seperti Pak? Baik. Kemudian setelah itu bersedekah masuk ke rakaat yang ketiga. Di rakaat yang ketiga ini kita bacanya cuma surat Al-Fatihah. Tidak perlu membaca surat yang lain lagi. Kemudian setelah itu rukuk. Rukuk kan takbir dulu. Allahu Akbar. Nah, masih kan? Dari belakang. Itu refleks. Kita punya banyak kebiasaan itu. Bukan cuma diam, tapi banyak. Kita ulun pun juga kalau nggak dikasih tahu isti'adzah, baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kemudian setelah itu baca bismillahirrahmanirrahim, baca surat Al-Fatihah. Kemudian setelah itu baru baca surat atau baca ayat. Kemudian setelah itu rukuk, coba biar rukuk. Sandra wa tawfiq. Nah, perhatikan rukuknya. Kalau biar matanya ke tempat sujud itu nanti akan kepalanya terangkat sedikit. Jadi usahakan untuk lihatnya ke bagian sini. Baik, ini posisi di mana kita tidak perlu melihat ke tempat sujud. Baik, perhatikan ini diturunkan sedikit Pak. Baik, kemudian setelah itu ini perhatikan tangannya. Ini mencengkeram lutut. Kemudian setelah itu jari jemarinya menghadap kiblat. Kemudian setelah itu bangkit. Sami Allahu liman hamidah. Kemudian setelah itu, nah ini disebut dengan i'tidal. Kalau tadi bangkit dari i'tidal, kalau sekarang i'tidal. Kemudian setelah itu, setelah i'tidal apa Pak? Sujud dulu. Setelah i'tidal baru sujud. Silakan sujud Pak. Boleh tangan dulu, boleh kaki. Nah, perhatikan kakinya dirapatkan. Kemudian setelah itu jari jemarinya dihadapkan ke kiblat. Posisi tangan agak sedikit dibuka. Ini agak sedikit dibuka ya, ini agak dijauhkan dari lambungnya. Boleh di posisi pundak, ini yang terlalu ke bawah, angkat sedikit tangannya. Baik. Nah, ini boleh segini, boleh juga sejajar dengan telinga. Kalau dia mau naik sedikit juga boleh. Baik. Perhatikan, sudah bisa dimengerti ini Pak. Kemudian baru duduk antara dua sujud. Nah, duduk antara dua sujud. Ini kalau bisa, ini didirikan. Bisa Pak. Iya. Nah, kalau bisa seperti itu. Kemudian setelah itu posisinya masih seperti ini, duduk antara dua sujud. Kemudian setelah itu sujud lagi. Ini baca Rabbil Firli, Rabbil Firli. Kemudian sujud. Setelah sujud, kemudian sama persis seperti tadi baca doa sujud. Boleh kalau dia mau berdoa. Kemudian dan tidak terkhusus hanya di rakaat terakhir saja. Boleh dia di setiap sujudnya berdoa. Kalau dia sholat berjamaah masih ada kesempatan boleh dia berdoa dengan doa-doa yang disebutkan dalam Al-Quran atau juga di dalam hadis. Kemudian setelah itu bangkit Pak. Nah, kemudian bangkit ke rakaat yang kedua. Silakan. Ini boleh biar duduk istirahat namanya. Boleh biar duduk sebentar terlebih dahulu. Boleh kalau biar mau langsung bangkit. Boleh kalau biar mau langsung bangkit. Coba praktikan tadi. Ya, baik. Biar bangkit. Nah, ini namanya duduk istirahat. Duduk istirahat sejenak. Di akhir-akhir kehidupan Nabi SAW beliau melakukan. Boleh kalau dia mau langsung coba dari sujud. Boleh langsung ke atas tanpa dia masih duduk istirahat. Langsung naik ke atas. Langsung tanpa duduk terlebih dahulu. Nah, itu boleh. Boleh kalau dia dua-duanya boleh. Kalau mayoritas para ulama menyatakan duduk istirahat itu juga kalau dia sudah capek, sudah tua, sudah serem atau dia. Tapi boleh saja kalau dia mau duduk istirahat, boleh, tidak menjadi masalah. Boleh tadi turunnya atau naiknya itu pakai pakai tumpuan tangan, boleh juga pakai tumpuan lutut. Bisa dimengerti seperti Pak, coba dipraktikkan. Nah,
Boleh ini pakai tumpuan tangan, boleh juga pakai tumpuan lutut. Kalau pakai tumpuan lutut seperti ini, coba perhatikan. Baik. Nah, ini pakai tumpuan lutut, ini boleh. Kemudian setelahnya, ini masuk berarti ke rakaat yang kedua. Lakukan sama persis seperti yang tadi. Coba lakukan sama persis. Baik. Nah, oke. Nah, sekarang kan ini rakaat yang kedua. Kemudian lakukan sama seperti rakaat yang pertama dari awal. Dari takbir dulu. Ini kan takbir. Baik, ini disebut dengan takbir intiqal. Takbir setelah kita tadi kalau bangkit dari rakaat yang pertama tidak perlu ya angkat tangan, tidak masalah tadi cuma sekedar takbir saja, Allahu Akbar. Kemudian setelah itu baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sebagian para ulama mencukupkan dengan a'udzubillahi minasyaitonirrajim di rakaat yang pertama. Tapi kalau mazhab Syafi'i setiap rakaat itu membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, baca bismillah, baca surat Al-Fatihah. Rakaat kedua masih ada baca surat atau baca ayat. Kemudian setelahnya rukuk. Ini kita praktek sholat maghrib, kemudian kepalanya masih agak naik. Nah, kemudian setelah itu ini perhatikan tangannya juga sama bagian sininya. Ini usahakan agak sedikit menjauh dari lambung. Kemudian setelah itu bangkit. Sami Allahu liman hamidah. Lalu kemudian Rabbana walakal hamdu. Kemudian setelah itu sujud. Nah, ini rakaat yang berapa? Yang kedua. Setelah itu duduk antara dua sujud. Baru kemudian sujud lagi, baru kemudian setelah itu bangkit dan kemudian bertasyahud. Ketika tasyahud, nah boleh tasyahud tadi begini, boleh juga ini agak sedikit dimasukkan. Kemudian setelah itu bangkit ke rakaat yang ketiga. Boleh